Akhirnya dikejar tuh sama oknum-oknum polisi itu, ditarik kerahnya, bahkan itu tetangga saya itu perempuan loh gitu kan. Udah kondisi shock, ada yang pincang, ada yang bibirnya jontor, itu terutama Muhammad Fikri ya, bibirnya jontor. Baik. Pelipis sebelah kiri lah kalau nggak salah itu. Masuk juga riset melakukan pemantauan peristiwa kekerasan atau penyiksaan di seluruh Indonesia. Ada satu benang merah yang kemudian kita dapat pahami. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Hope X Kontras sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Kasus kekerasan oleh kepolisian di Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan mungkin kasus tersebut hampir terdengar setiap tahunnya. Saat ini kita sudah bersama dengan Rusin, orang tua dari Muhammad Fikri selaku korban kekerasan oleh kepolisian, dan juga Mas Andri selaku Kepala Divisi Hukum Kontras. Halo Pak Rusin, halo Mas Andri, Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik, kabar Sehat, baik. sehat. Baik, alhamdulillah baik ya Mas ya. Nah, Pak Rusin, sebelumnya kita mau mengucapkan turut bersimpati. Sebelumnya kita ingin mengucapkan turut bersimpati atas kasus yang menimpa keluarga Bapak ya, untuk Fikri dan keluarga. Dan selanjutnya, jika Bapak berkenan, kami ingin mengetahui pelanggaran HAM oleh polisi apa yang dilakukan kepada Fikri, Pak? Ya banyak sih Mbak, karena kan pada saat waktu itu tahun 2021 lah ya, anak kami dituduh melakukan aksi pembegalan, ditangkap lah tuh di warung saya. Baik. Pada saat penangkapan pun yang 9 orang itu udah ada tindakan kekerasan tuh, bahkan tetangga saya aja yang di belakang warung itu untuk memvideokan, karena kan memang fasilitas umum itu berhak dong masyarakat untuk memvideokan bahwa ini ada apa. Sebagai bukti. Sebagai bukti lah gitu ya. Akhirnya dikejar tuh sama oknum-oknum polisi itu, ditarik kerahnya, bahkan itu tetangga saya itu perempuan loh gitu kan. Udahlah, setelah itu ditangkap, dibawa ke Polsek. Dia bilang sih padahal ada saya waktu saat ditangkap itu tanggal 21 Juli. Ya sekitar tanggal 24 Juli 2021 ditangkap ada saya. Baik. Nggak ada surat penangkapan, nggak ada apa. Dia bilang saya anak bapak mau saya bawa ke kantor Polsek Tembelang, gitu kan. Otomatis saya ke sana pas 1 jam paksa penangkapan. Saya ke Polsek Tembelang karena memang kebetulan saya ini juga sekolahnya SMP-nya alumni SMP Tembelang tahun 90-an deh. Baik. Kan dekat gitu. Ya. Akhirnya ternyata tidak dibawa ke Polsek, dibawa ke gedung Telkom yang persis bersebelahan dengan Polsek Telkom, Polsek Tembelang gitu. Cuma hanya dihalangi jalan desa. Baik. Saya ke sana justru saya diusir gitu kan. Nah setelah besoknya tuh saya mau ke jenguk anak saya aja nggak dikasih tuh Bu, Mbak, nggak dikasih sama pihak polisi, katanya masih dalam tahap penyidikan. Nah setelah dapat seminggu saya baru diizinkan. Bahkan saya waktu pertama mau masuk itu aja yang setelah seminggu saya juga tempat nggak dikasih, Bapak ini siapa gitu kan. Saya orang tuanya Pak, orang tua kandung nih, saya bawa kartu keluarga saya. Baik. Saya gituin kan, baru itu Pak dikasih masuk lah. Itu Mbak pada bengep lah. Sudah dalam kondisi. Sudah kondisi shock. Ada yang pincang, ada yang bibirnya jontor, itu terutama Muhammad Fikri ya, bibirnya jontor. Baik. Pelipis sebelah kiri lah kalau nggak salah itu. Dan itu semua ada bukti-buktinya, bukti-bukti foto apa segala macam, dan itu semua saya laporkan ke Komnas HAM di Jakarta. Oke, baik. Itu sih Mbak. Kekerasannya ada, rekomendasi Komnas HAM itu 10 kekerasan bentuk fisik dan 10 kekerasan verbal gitu. Oke, baik. Dan itu banyak saksinya. Pada saat ditangkap itu 9 orang kan ditangkap. Baik. Ditangkap yang 4 orang dipisah, yang 5 orang dipisahin, yang 4 orang itu ya sebagai pelaku utama katanya. Nah setelah saya ikutin prosedur pengadilan apa segala macam, ternyata alhamdulillah di pengadilan, ya memang di pengadilan tingkat pertama kami kalah. Setelah kita banding didampingi sama Kontras sama LBH gitu, di tingkat pertama kalah,
Di tingkat banding kita menang, putusan kasasi memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Oke, baik. Oke, tadi Bapak sempat bilang tidak dibawa ke kantor polisi, tapi Tidak. malah dibawa ke Gedung Telkom. gedung Telkom. Untuk diapakan, Pak? Bukan Ya disiksa. Disiksa. Jadi di gedung Telkom itu terjadi penyiksaan. Penyiksaan gitu. Oke, sampai akhirnya Bapak ketemu mereka dengan kondisi yang Sudah babak belur mungkin ya. gitu, Mbak. Iya. Oke, baik. Bahkan sampai sekarang pun kan saya ajak nih karena memang kita ada janji dia. Mesti pikir mau saya ajak karena memang dia korban lah gitu kan, walaupun saya orang tuanya. Dia nggak mau, masih trauma sampai sekarang ini. Ya, Bahkan pasti. untuk ketemu polisi Polantas aja, bos polisi Polantas kan ada sangkut pautnya sama dia. Dia udah takut gitu. Itu sih Mbak, itu aja. Wah, berarti dengan kejadian itu sekarang kondisinya masih trauma Masih ya, Pak, ya? trauma. Bahkan kuliahnya pun sekarang udah nggak mau kuliah, dia masih trauma lah. Jadi saya aja sebagai orang tua untuk mencari keadilan itu sih. Baik. Semoga traumanya bisa pulih Iya, ya Pak ya, bisa amin. pulih dengan cepat ya Pak ya. Amin. Oke, sekarang kita geser nih ke Mas Andri. Kalau menurut Kontras, apa faktor di balik kepolisian Indonesia masih kerap melakukan kekerasan terhadap warga nih, Mas? Ya, baik ke Maya dan para penonton ya. Jadi memang dalam proses pendampingan yang kami lakukan gitu ya, baik litigasi maupun non litigasi, termasuk juga riset melakukan pemantauan peristiwa kekerasan atau penyiksaan di seluruh Indonesia. Ada satu benang merah yang kemudian kita dapat pahami, bahwa polisi-polisi ini yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya hukum gitu ya, proses hukum peradilan pidana, dia dikasih kewenangan untuk menggunakan senjata api, kemudian dikasih kewenangan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, lalu penangkapan, penahanan gitu ya. Dan yang mana upaya paksa ini memang membatasi hak asasi manusia seseorang. Nah, alih-alih kemudian polisi melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur gitu ya, yang terjadi justru sebaliknya gitu. Malah menggunakan cara-cara kekerasan, terutama dalam upaya untuk meminta keterangan seseorang gitu ya, yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana dengan cara-cara penyiksaan. Baik secara fisik maupun secara psikologis begitu ya, dan itu tercermin dalam kasus yang dialami oleh Fikri, anaknya Pak Rusin. Gitu. Oke, baik. Dan satu sisi juga polisi-polisi yang tadi dibekali berbagai macam kewenangan, ketika dia masuk dan dididik menjadi polisi, itu syarat dengan proses-proses yang menggunakan kekerasan. Semestinya polisi yang diberikan kewenangan tersebut itu tetap dalam kapasitas sipil, sehingga cara-cara kekerasan itu memang tidak patut dilakukan gitu. Nah, oleh karena sejak pendidikan ada cara-cara menggunakan kekerasan, disuruh push up lah, kemudian dihukum fisik gitu ya, yang mana sebetulnya ketika lulus itu semua tidak menunjang, karena dalam proses penegakan hukum itu yang diandalkan adalah otak dan kemampuan. Betul. Didukung dengan alat-alat canggih ya di kepolisian, yang saya rasa semestinya itu sudah digunakan gitu ya, karena basisnya proses penegakan hukum adalah scientific crime investigation atau berbasis ilmiah, bukan dengan cara-cara kekerasan menggunakan metode penyiksaan tadi. Baik. Berarti bisa dibilang wewenang tersebut bisa malah disalahgunakan. Betul, dilanggar oleh polisi tersendiri. Dilanggar. Iya. Di aturan internal kepolisian sudah ada larangan tegas. Di Perkap 2009 soal implementasi HAM di internal Polri itu menyebut setiap anggota kepolisian dilarang keras melakukan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Itu udah clear. Nah, namun dalam praktik itu justru kerap dilanggar. Begitu. Pelan-pelan. Padahal sudah ada tertulis nyata ya, Mas ya. Tertulis secara operasional ya, Mbak. Bahkan di tingkat undang-undang dasar di konstitusi kita itu lebih clear dan jelas lagi bahwa setiap orang itu terbebas dari tindak penyiksaan. Oke, baik.
Dan sekarang kita ke Pak Rusis lagi ya. Bagaimana proses pencarian keadilan untuk Fikri dan apa saja yang Bapak temukan seiring mencari keadilan untuk Fikri? Ya, dalam proses mencari keadilan itu ya saya yang terasa itu setelah sidang pertama tuh ya, sidang pra peradilan gitu kan. Tapi waktu itu belum dipegang sama LBH Jakarta dan Kontras gitu. Tetap sidang, cuma kayaknya kok pas saya lihat ini sidang kok begini gitu lah ya. Dalam tanda kutip, maaf nih ya Pak pengacara nih ya. Kayaknya kayak nggak jelas lah gitu. Akhirnya saya cut di tengah jalan. Oke. Tuh, saya cut di tengah jalan. Sering berjalannya waktu, saya dikasih dua hari itu sama majelis hakim untuk ganti pengacara yang saya cut di persidangan gitu. Akhirnya saya naik sepeda ke Jakarta, ya saya ke gedung DPR, ke Komnas HAM, ke LBH Jakarta, ke Kontras gitu. Alhamdulillah LBH Jakarta dan Kontras mau terima. Akhirnya setelah itu saya dikasih waktu 2 hari. Saya akhirnya pas, kalau nggak salah waktu itu Seninnya adalah LBH Jakarta dan Kontras mendampingi anak saya. Nah disitulah terjadi benar-benar sidang gitu kan. Jadi berimbang lah gitu kan, bahwa memang betul anak saya. Nah akhirnya di putusan pengadilan tingkat pertama, anak saya tetap dinyatakan bersalah dan teman-temannya. Tapi di tingkat banding, LBH Jakarta dan Kontras banding ke Pengadilan Tinggi Bandung karena kan wilayahnya Bekasi, Jawa Barat gitu. Yeah. Nah, keluar putusan Pengadilan Tinggi Bandung membebaskan saudara Muhammad Fikri karena ada jejak digitalnya. Nah dari situlah sampai saat ini pun saya tetap mencari keadilan gitu. Mencari keadilan karena apa, di putusan bebasnya Fikri itu kan merehabilitasi nama baiknya. Sampai saat ini, sampai detik ini, pihak kepolisian tidak pernah melakukan rehabilitasi dan pemulihan nama baik terhadap anak saya. Bahkan sampai saat ini anak saya juga masih trauma. Ketemu polisi aja juga masih takut. Jangankan polisi yang reserse ya, polisi lantas aja, Polantas aja dia masih takut. Baik. Itu aja sih Mbak. Ya. Tadi Bapak sempat bilang kalau Bapak naik sepeda dari tempat Bapak ke Jakarta. Iya, betul. Dan itu ke beberapa tempat ya beberapa Pak ya? Tempat. Dalam 1 hari? Dalam 2 hari. Dalam 2 hari. Itu kenapa Bapak malah milih naik sepeda Pak? Motornya gimana Mas? Kan pada saat penangkapan tanggal 2, kan kejadian konon katanya yang kejadian begal tanggal 24. Padahal enggak ada pembegalan di situ. Oke. Terus ke tanggal 26 ada seseorang lah, suruhan polisi, suruhan oknum gitu, motor di warung saya, dan itu terekam jelas sama kamera. Tanggal 28, nah ditangkap lah gitu. Motor saya diambil, motor yang katanya dipakai si Fikri untuk melakukan pembegalan. Baik. Tapi kenyataannya pas sidang di pengadilan kan, motor saya ada di rumah gitu kan. Ya karena memang saya tidak punya motor gitu. Jadi saya menggunakan sepeda yang sehari-hari saya pakai untuk belanja, kan saya juga jualan lontong, jualan kopi gitu, untuk beli kopi rencengan saya pakai itu. Ya saya menggunakan sepeda butut gitu untuk keliling Jakarta. Akhirnya saya ketemu LBH Jakarta, ketemu Kontras, ke Komnas HAM, ke gedung DPR. Itu sih Mbak, itu keadilan yang saya cari. Saat ada oknum datang ke tempat Bapak, apakah orang tersebut memberikan surat penangkapan atau memberikan penjelasan lain? Nggak ada, tangkap aja, kayak nangkap anak ayam lah gitu. Kayak nangkap anak ayam, dibawa semua gitu kan. Saya bilang, Pak, anak saya mau dibawa kemana? Udah Bapak diam aja, anak Bapak mau dibawa ke Polsek Tembelang gitu kan. Akhirnya yang saya ceritain di awal tadi tuh, justru bukan dibawa ke Polsek Tembelang. Jadi ditangkapnya itu jelas banget karena itu terekam CCTV. Ditangkap itu anak saya setelah belajar ngajar ngaji, memang anak saya kan guru ngaji. Ditangkap, ingat saya banget itu 18.53 di CCTV itu ya. Baik. Sekitar habis maghrib lah. Ternyata pas masuk polsek itu 03.24 jam, udah dini hari. Berarti kan antara 7 jam atau 8 jam itu anak saya dibawa kemana gitu, dibawa ke tempat ilegal, bukan yang seharusnya gitu sih Mbak. Berarti untung ada CCTV ya Pak ya, betul, sebagai barang bukti ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita ke Mas Andri ya. Kalau untuk Mas Andri, apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk bisa menghentikan praktik kekerasan oleh kepolisian nih Mas? Ya, baik Mbak. Jadi ada tanggung jawab negara
atas hak asasi manusia. Itu ada tanggung jawab pemenuhan Baik. sampai ke penegakan hak asasi manusia. Oke. Gitu. Nah, dari tanggung jawab negara atas HAM itu, dalam konteks kasus-kasus penyiksaan yang pelakunya aparat kepolisian, fakta dan buktinya sudah valid, itu kerap kali tidak ada proses penghukuman terhadap para pelaku dari institusi kepolisian itu. Oke. Misal, dalam kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Rusin, sampai dengan detik ini, tidak ada pertanggungjawaban pidana maupun etik terhadap pelaku penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi. Baik. Begitu. Nah, itu pertama, negara gagal tuh memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Karena pelakunya tidak dihukum atau diseret ke pengadilan. Kedua, sekalipun dihukum, itu hukumannya ringan. Begitu. Seperti apa, Mas? Misal dari ancaman hukumannya yang 7 sampai 15 tahun, itu dihukum jauh daripada itu. 1 tahun atau bahkan bulanan. Begitu. Atau kemudian penghukuman melalui mekanisme sidang kode etik itu juga tidak maksimal begitu. Semestinya menurut hemat kami, setiap anggota yang kemudian melakukan penyiksaan padahal sudah ada larangannya, itu dilakukan pemecatan secara tidak hormat. Nah, namun itu kerap kali kami temukan tidak terjadi gitu. Hanya diberi sanksi demosi atau kemudian dipindahkan tempat tugasnya begitu ya. Pindah dinas. Pindah dinas begitu ya. Tapi untuk diberikan hukuman maksimal itu tidak terjadi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sekalipun ada proses hukum terhadap para pelaku, anggota kepolisian, itu hanya petugas-petugas lapangan. Dia tidak mampu ya, atau kemudian antara tidak mampu atau memang disengaja, tidak menyeret para atasan yang semestinya bertanggung jawab dan mengetahui tindakan anak buahnya di lapangan gitu. Ketika melakukan penyiksaan, itu semestinya ada kewenangan yang bisa diambil oleh atasan gitu ya, untuk mengingatkan atau kemudian melakukan pengawasan secara ketat bahwa penyiksaan itu dilarang, tidak boleh menggunakan kekerasan gitu. Nah, itu kan di kasus-kasus penyiksaan itu kerap tidak ditarik begitu pertanggungjawabannya sampai ke atasannya. Baik. Begitu. Itu ketiga. Yang keempat, ini juga yang jadi problem dalam bagaimana kemudian negara ini dapat memberikan perlindungan terhadap warganya ya untuk terbebas dari penyiksaan. Keempat ini soal merehabilitasi korban. Oke. Gitu. Tadi Pak Rusin sudah disinggung ya. Menyebutkan kalau putranya mengalami trauma. Mengalami trauma gitu. Takut ketemu polisi gitu ya. Bahkan ketika kami dalami gitu ya, tuh kami mendapatkan ada foto-foto bekas luka. Baik. Di sekujur tubuh Fikri dan kawan-kawan, dan setelah kami dengar tindak penyiksaan juga parah dan brutal gitu ya, itu kerap tidak mendapatkan pemberian kompensasi terhadap korban gitu. Yang semestinya korban selain mendapatkan keadilan dengan negara memproses pelaku, juga mendapatkan ganti kerugian terhadap korban gitu, termasuk reparasi, pemulihan nama baik begitu ya. Itu yang keempat gitu. Nah, dari 4 hal bagaimana kemudian negara ini gagal memberikan perlindungan atau jaminan warganya terbebas dari penyiksaan, semestinya ke depan negara dalam konteks ini presiden gitu ya, dan juga DPR memberikan pengawasan penuh terhadap institusi kepolisian dalam kerangka proses penegakan hukum pidana gitu. Karena
jika kemudian 4 hal tadi tetap jadi problem, tetap tidak ada proses pengentasan gitu ya atau perbaikan, nanti ke depan akan ada fikri-fikri lain gitu. Dan jangan sampai, Mas. Dan itu akhirnya terulang gitu. Jadi setelah kasus Fikri, ada lagi kasus penyiksaan serupa dengan model serupa, bahkan hingga menyebabkan meninggal dunia gitu ya. Yeah. Bahkan yang terbaru penyiksaan di Padang gitu, di Padang ya, yang menimpa almarhum Afif, itu metode dan polanya serupa. Nah, artinya dari kasus Fikri bahkan jauh sebelum itu juga ada kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta ya, ke pengamen Cipulir itu di sekitar 2013 atau 2014. Itu masih terus terjadi nih penyiksaannya sampai kasus yang terbaru. Artinya bisa dikatakan bahwa negara hari ini masih gagal dan tidak mempunyai rasa malu untuk memperbaiki kinerja institusi kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan. Wah, berarti pemerintah Indonesia masih punya banyak PR ya untuk memperbaiki institusi kepolisian. Masih banyak sekali, dan ya kami bisa bilang bahwa dari kasus-kasus yang ditangani baik secara koalisi besar gitu ya, itu tidak banyak belajar kepolisian ini. Wah, baik, kita nggak kerasa nih Mas, kita ngobrol-ngobrol udah hampir sampai di penghujung acara. Untuk menutup obrolan, aku mau nanya ke Pak Rusin. Iya. Kalau misalnya Bapak diberi kesempatan untuk berbicara kepada Kapolri, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Kapolri? Ya, kalau saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan Pak Kapolri, yang terutama Kapolri yang sekarang Pak Listio Sigit, izin Pak, saya dalam arti kata bolehlah saya direkrut lah gitu kan untuk perekrutan polisi-polisi itu ditambah dengan kurikulum untuk pendidikan hak asasi manusia, karena negara kita kan negara hukum, otomatis hak asasi manusia itu mau tidak mau, suka tidak suka itu sudah melekat gitu, karena kita negara hukum. Kapanpun dan dimanapun untuk melakukan pendidikan tentang hak asasi manusia, tolong ditambah kurikulumnya, diperpanjang lah gitu untuk hak asasi manusia, pendidikan hak asasi manusianya, agar ke depan dalam penangkapan, dalam penggeledahan pihak kepolisian kita harus mendepankan hak asasi manusia. Karena apa? Polisi itu bukan sebagai lembaga yang memvonis seseorang, entah itu dia bersalah atau tidak, memvonis orang itu bersalah. Seseorang divonis bersalah itu cuma pengadilan, hakim yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Satu itu Bapak Kapolri. Kedua, untuk Bapak Kapolri ini, pengakuan itu bukan alat bukti, apalagi pengakuannya didapatkan dengan penyiksaan. Ya siapapun itu, saya sendiri pun, siapapun itu, kalau untuk disiksa dalam disuruh ngaku ya pasti ngaku lah, kan udah nggak kuat menahan penyiksaan itu aja sih Pak. Tolong sekali dan satu lagi untuk Kapolri, kepada oknum-oknum Polsek Tembelang yang saya dengar nih sampai saat ini, mereka sudah dipindahkan, dimutasi lah gitu kan ke Polres Metro Kabupaten Bekasi. Tapi yang anehnya yang saya dengar, entah betul entah enggak, kabar burung, mereka dipindahin ke PPA, kan aneh. Dari lembaga Komnas HAM yang sudah direkomendasikan Komnas HAM bahwa oknum-oknum itu melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, kok ditempatkan di PPA? Kan PPA itu kan polisi untuk polisi dan perempuan dan anak. Nanti kalau terjadi seperti pikir-pikir lagi, bagaimana? Minimal jadi SPKT yang di depan untuk ngelainin tamu atau staf lah gitu. Itu aja sih Kapolri ya. Mudah-mudahan kritik saya ini memberi harapan ke depan untuk polisi lebih baik. Saya pribadi sebagai keluarga korban, ayah dari Muhammad Fikri yang menjadi korban kebrutalan anak buah Bapak, sayang kita semua sayang sama polisi. Apalah jadinya negara ini kalau tidak kepolisian. Tapi kepolisian itu bekerjalah sesuai dengan hukum, betul. Polisi bekerja
dilindungi oleh undang-undang, tapi jangan melanggar undang-undang. Itu aja sih Mbak, Kak. Untuk Kapolri, kritik saya seperti itu, agar kedepannya jangan ada lagi pikir-pikir lain, afif-afif lain, atau pengamen Cipuli lain ini jadi korban salah tangkap dan ada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Perlu membenahi institusi polisi. Betul, ya? untuk membenahi institusi polisi yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih Pak Fitri sudah terima kasih Mas Andri sudah mau ngobrol-ngobrol di Good Talk pada hari ini. Untuk smart viewers, kalau kalian punya pertanyaan boleh banget untuk komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Binus TV. Thank you and bye bye.